Kami hanya ingin memastikan masa depan kami dan 265 juta rakyat Indonesia agar tidak jatuh ke tangan para koruptor. Hanya PSI satu-satunya partai yang sejak awal tidak mencalonkan satupun mantan napi koruptor. Bersama PSI, kita akan kubur istilah mayoritas dan minoritas. Kita punya kesempatan berebut masa depan. Sekarang atau tidak sama sekali. Sis Grace, kalau aku tuh selalu terngiang-ngiang tuh momen-momen kita kampanye. Nah terus sekarang kan di masa pandemi ini aku jadi penasaran gitu. Bagaimana Sis Grace menghadapi homeschooling, Sis? Pusing banget bro. Ditemenin aja masih baru berapa menit di bawah meja. Berapa menit kabur ya kan. Ada aja alasannya lah. I totally feel you. Nah Sis Grace, aku jadi inget momen itu ketika kita nggak bisa nyebut itu pidato kekalahan. Pidato kemenangannya tertunda. Iya. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menggelar konferensi pers usai hasil quick count yang menunjukkan. Dengan perolehan itu, PSI belum bisa berada di Senayan 5 tahun ke depan. Kita akan terus bergerak dan saya yakin itu karena saya tidak pernah meragukan kecintaan kalian pada negeri ini. PSI akan kembali menyapa rakyat bukan 5 tahun lagi, tapi besok. Melihat Sis Grace yang selalu bergagah, keren, karismatik di atas panggung. Dan tapi aku juga melihat di situ Sis Grace menangis itu. Sebenarnya sih kalau saya itu udah menangis duluan sebelum hari haknya sih gitu. Jadi ya kan harus realistis juga ya. Artinya oke, saya pasrah, pokoknya kita sudah mengusahakan yang terbaik. Selebihnya ya tinggalan di atas ya yang menentukan gitu kan. Ya saya juga percaya sebuah keberhasilan itu gak cuma dilihat dari ujungnya gitu. Tapi juga ada keberhasilan-keberhasilan kecil yang kita petik sepanjang prosesnya gitu. Dan itu saya rasakan banget. Kita menemukan kawan-kawan baru. Juga banyak orang yang memberikan support gitu. Yang kita betul-betul gak membayar siapapun untuk memilih kita. Jadi sama sekali tidak ada penyesalan. Dan semua prosesnya saya syukurin. Nah kalau Sis Grace, pelajaran terpenting apa yang Sis Grace dapat selama bertahun-tahun membangun PSI ini dan masuk ke dunia politik? Banyak sih bro, belajar juga untuk lebih berani mengutarakan pendapat kita sekalipun. Ya mungkin ya dalam politik pasti gak semua orang suka gitu kan, and it's okay. Dan juga saya jadi lebih ngerti tentang betapa pentingnya orang itu peduli sama politik sih. Karena saya juga tadinya tuh dulu gak ngerasa politik itu penting buat saya, tapi setelah terlibat langsung ya penting banget kita untuk peduli sama politik karena segala apapun yang kita alamin itu ya diputuskan melalui sebuah kebijakan publik. Jadi kuncinya ya di politik. Kalau politik itu benar ngurusnya dan dipegang oleh orang yang mengerti dan benar mengedepankan kepentingan masyarakat, ya politik bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang menurut aku anak muda tuh harus masuk ke politik. Padahal dulu para founding fathers kita anak muda semua gitu kan. Dan di situ kan justru mereka itu yang berani mengambil resiko. Iya. Terus kemudian memang secara populasi kalau di Indonesia nanti di 2024 aja pemilih muda itu 50% lebih gitu kan. Jadi ini momennya anak muda nih gitu. Menurut Sis Grace, apa bahayanya kalau anak muda membiarkan ruang politik ini diisi orang lain? Ya akhirnya kebijakan-kebijakan yang keluar itu mungkin nggak matching dengan kebutuhan anak muda, gitu kan. Coba kita lihat dulu sekarang ini banyak kan aplikasi atau startup gitu yang kemudian memberikan solusi ya pakai teknologi. Dan kalau bukan anak-anak muda yang memutuskan regulasinya, masa yang memutuskan yang mungkin buka email aja bingung gitu kan. Nah Sis Grace, sumber kekuatannya Sis Grace mengarungi begitu beratnya dunia politik. Tentu aja yang sumber kekuatan saya ya orang-orang terdekat gitu ya yang selalu ngasih support.
di PSI sendiri lama-lama sudah bukan lagi teman bro dan sis seorganisasi, tapi jadi keluarga gitu. Iya. Di organisasi ada keluarga, di rumah juga dapat full support gitu. Jadi maju terus. Dan sis guys, apa modal dan kekuatan utama PSI untuk 2024? Saya pikir hari ini orang sudah mulai percaya. Karena tadinya kan di awal itu orang masih ini anak-anak muda ini bisa apa enggak gitu kan. Tapi ternyata ada misalnya anggota dewan dari PSI yang paling muda umurnya 24 namanya William yang membongkar Aibon. iya lem Aibon gitu kan. Akhirnya lem anggaran itu dicoret. Kan lumayan tuh hemat berapa puluh miliar ya kan gitu kan. Dan kita punya banyak anak-anak selain William ada banyak lagi yang lain yang kebanyakan dari mereka ini pertama kalinya mereka nyalek dan terpilih dan mereka bisa bekerja dengan baik gitu. Tetap keliling di masa pandemi ini mereka juga merelakan gajinya dipotong untuk kita belanjain sama-sama APD dan sebagainya. Jadi saya pikir kepercayaan ya. Jadi kita membuktikan dengan apa? Dengan kerjaan kita. Yap. Mungkin itu juga kayak anak-anak muda apatis politik karena banyak yang Cuman omong doang ya. ngomong doang, nge-tweet doang, Instagram doang. Sedangkan nih ada alek-alek kita yang kerjanya cuma kerja doang. Ya tapi kan cuma kerja buat rakyat kan. Harapan saya sih Bro Giring, apa yang udah teman-teman muda PSI lakukan di umur-umur 24, 30 gitu ya, udah jadi anggota dewan. Semoga bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya, itu aja sih harapan saya. Semoga semakin banyak lagi anak-anak muda yang berkualitas yang mau menjajal masuk nih ke sektor publik. Iya. Guys, terima kasih lo udah datang dan menyempatkan. Iya, makasih loh Bro Giring. Sayang, terima kasih loh. Terima Ini kasih enak loh Bro Giring. Nanti saya Oh saya aja sih yang minum? Bro enggak.